Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelda Yulisa dengan NIM 22002041. Izin mempresentasikan hasil resum buku yang berjudul itu Manajemen Perpustakaan Sekolah, Teori dan Praktik oleh Rahmat Fadli, Melina Bustari, Aris Suhardi, dan Ferry Muhammad Firdaus. Yang pertama itu pendahuluan, di mana perpustakaan merupakan salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Keberadaan perpustakaan, khususnya eh, perpustakaan sekolah, akan menjadi salah satu sumber belajar siswa, khususnya perpustakaan sekolah akan dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal jika pengelolaan dilakukan secara tepat. Selanjutnya yaitu bab 1, eh, tentang konsep dasar perpustakaan. Keberadaan perpustakaan saat ini bukan menjadi hal yang baru bagi masyarakat. Eksistensi perpustakaan sudah dikenal banyak oleh masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perpustakaan umum di lingkungan masyarakat, perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi di institusi pendidikan, dan berbagai macam jenis perpustakaan lainnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi perpustakaan, yang dimana eh, peran strategi untuk menciptakan masyarakat yang literat literate dengan informasi yang dikelola. Yang pertama yaitu fungsi penyimpanan atau deposit. Itu fungsi ini berarti perpustakaan memiliki tugas untuk menyimpan koleksi yang diterimanya. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian. Perpustakaan pada fungsi penelitian berperan dalam membantu pemustaka atau pengguna perpustakaan untuk keperluan dan keberhasilan sebuah penelitian yang dilakukan. Yang ketiga yaitu fungsi pendidikan. Perpustakaan pada hakikatnya berfungsi sebagai tempat belajar mandiri bagi siapa saja yang mem- bagi siapa saja tanpa memandang umur. Selanjutnya yaitu yang keempat, fungsi informatif. Pada fungsi ini, perpustakaan memiliki peran untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh pengguna perpustakaan atau pemustaka. Yang kelima yaitu fungsi kultural. Fungsi ini diartikan bahwa perpustakaan memiliki dan mengelola khazanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan berada, serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya masyarakat sekitar melalui proses penyediaan bahan pustaka. Menurut Basuki 1991b. Selanjutnya yang terakhir itu fungsi rekreasi. Secara sederhana, pada fungsi ini perpustakaan menyajikan informasi yang dapat menghibur penggunanya. Selanjutnya di bab 2 yaitu organisasi dan administrasi perpustakaan sekolah, di mana organisasi merupakan satu instansi atau wadah tempat dua orang atau lebih berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Secara dinamis, organisasi merupakan proses penerapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan. Selanjutnya itu ada struktur organisasi perpustakaan. Menurut Robbins dan Coulter, Coulter 2016, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Di antaranya yaitu yang pertama pembagian pekerjaan, yang yaitu tingkatan tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda. Yang kedua yaitu departementalisasi, dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan menjadi suatu kelompok. Setiap organisasi akan terdiri dari beberapa divisi kerja atau departemen. Yang ketiga yaitu hierarki, adalah garis wewenang yang tidak terputus dan membentang dari suatu tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan hubungan antara kelompok
ada yang ada di dalamnya. Yang keempat yaitu koordinasi. Proses penyatuan aktivitas dari departemen yang ada pada struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu rentang manajemen, yakni jumlah anggota organisasi yang dapat dikelola oleh seorang pemimpin secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu pengelolaan perpustakaan dan pengembangan koleksi. Konsep dasar pengembangan koleksi merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh perpustakaan untuk membangun koleksi yang lebih baik. Pengembangan koleksi adalah istilah dari mewakili proses untuk membangun koleksi perpustakaan secara 102 sistematis untuk melayani proses pendidikan, penelitian, rekreasi, dan kebutuhan pengguna perpustaka lainnya. Selanjutnya yaitu ada koleksi perpustakaan. Secara umum, koleksi perpustakaan dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu koleksi tercetak berupa buku, monograf, dan bukan buku. Buku atau monograf adalah bentuk terbitan yang mempunyai kesatuan, dapat terdiri dari satu jilid atau lebih. Bentuk buku monograf di perpustakaan sekolah dapat berupa buku paket, buku teks pendamping, laporan penelitian, dan lainnya. Sedangkan sedangkan koleksi bukan buku atau disebut dengan non-buku dapat berupa terbitan berseri, peta, gambar, brosur, pamflet, dan booklet. Selanjutnya yaitu di bab 4 yaitu pengelolaan perpustakaan atau disebut pengelolaan bahan pustaka. Ada adapun kegiatan pengelolaan tersebut yaitu yang pertama inventarisasi koleksi, di mana inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan koleksi bahan pustaka ke dalam buku atau kartu inventaris sebagai tanda bukti perbendaharaan perpustakaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan kerja profesional dan kegiatan kerja non-profesional. Selanjutnya yaitu katalog bahan pustaka. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengelolaan secara sistematis sehingga mudah dan siap dimanfaatkan untuk pelayanan pemakai. Selanjutnya yaitu klasifikasi bahan pustaka. Kegiatan ini merupakan pengelompokan koleksi bahan pustaka dengan memberikan nomor klasifikasi sesuai dengan sistem klarifikasi tertentu. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan kerja profesional, yaitu menetapkan sistem klarifikasi yang akan digunakan. Yang kedua itu menetapkan panjang pendeknya notasi. Dan yang terakhir itu menuliskan notasi pada setiap koleksi. Selanjutnya yaitu inventarisasi. Inventarisasi yaitu kegiatan awal yang dilakukan sebelum pengelolaan bahan pustaka dilakukan. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah koleksi yang dikembangkan diterima oleh perpustakaan. Staf perpustakaan akan melakukan yakni seleksi secara baru itu masuk ke perpustakaan. Terdapat dua kelompok utama koleksi bahan pustaka baru dilakukan ke pengelolaan yang lengkap. Sedangkan bagi informasi eksemplar pada daftar penggerakan, setiap bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan baik dengan pembelian, pertukaran maupun hadiah harus melewati proses inventarisasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu di bab 5 ada pengelolaan perpustakaan, yaitu layanan perpustakaan. Hakikatnya seluruh kegiatan yang dilakukan perpustakaan merupakan bagian dari layanan perpustakaan karena berorientasi pada pemustaka.
Selanjutnya yaitu jenis layanan perpustakaan. Selanjutnya itu jenis layanan perpustakaan sekolah. Eh, jen- ada beberapa jenis layanan perpustakaan yang umumnya diselenggarakan oleh perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu layanan sirkulasi. Ada beberapa jenis layanan perpustakaan yang ada beberapa jenis Ada beberapa jenis layanan perpustakaan yang umumnya diselenggarakan oleh perpustakaan sekolah, yaitu layanan sirkulasi, yang dimana layanan yang paling umum dan lazim dilayangkan oleh seluruh perpustakaan. Selanjutnya itu layanan referensi, yaitu pada layanan ini istilah lain disebut sebagai layanan rujukan. Layanan ini disediakan oleh perpustakaan untuk membantu pemustaka dalam mencari informasi dalam sumber informasi referensi yang disediakan oleh perpustakaan. Selanjutnya itu layanan membaca. Layanan membaca juga dapat disebut dengan layanan ruang baca. Layanan ini disediakan untuk sebagai tempat yang digunakan oleh pemustaka untuk menggunakan koleksi perpustakaan. Selanjutnya itu layanan akses internet. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penting bagi perpustakaan sekolah untuk menyediakan akses internet sebagai salah satu layanan yang disediakan. Yang kelima yaitu layanan koleksi audiovisual atau AVI. Layanan ini timbul atas dasar koleksi perpustakaan tidak hanya sebatas koleksi tercetak berupa buku maupun terbitan berseri. Yang keenam yaitu layanan fotokopi. Layanan fotokopi dapat disediakan di perpustakaan sekolah agar pemustaka yang tidak dapat meminjam koleksi atau tidak ingin membawa koleksi tersebut dibawa pulang bisa difotokopi di perpustakaan. Yang terakhir itu layanan bercerita. Layanan bercerita atau storytelling atau pada istilah ini lainnya mendongeng adalah salah satu layanan yang eksis di perpustakaan sekolah saat ini. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu sistem layanan perpustakaan. Yang pertama yaitu ada layanan terbuka atau open access yang disebut dengan memberikan kebebasan bagi pemustaka dalam proses pencarian bahan pustaka di perpustakaan, baik dalam proses pemilihan maupun menemukan kembali bahan pustaka yang ada di rak koleksi. Selanjutnya itu layanan tertutup atau disebut dengan closed access, di mana sistem layanan tertutup ini merupakan kondisi yang berlawanan dengan sistem layanan terbuka. Sistem layanan ini akan membatasi pemustaka untuk melakukan penelusuran di rak koleksi atau jajaran koleksi perpustakaan. Dan selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib perpustakaan. Peraturan di perpustakaan tentunya perlu diatur agar proses layanan perpustakaan dapat berjalan sesuai standar. Agar layanan yang disediakan dapat berjalan dengan lancar dan teratur, perlu diterapkan peraturan dan tata tertib yang wajib diikuti oleh pemustaka. Selanjutnya yaitu bab 6, yaitu pengelolaan perpustakaan dan perpustakaan. Hakikatnya seluruh kegiatan yang dilakukan di perpustakaan merupakan bagian dari pelayan perpustakaan karena berorientasi pada permustaka. Eh, s- Sekian pemaparan materi ringkasan buku dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.